Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Handayani. Saya dari Prodi Teknik Produksi Benih dengan NIM A412021114. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengarahan atau penggerakan actuating. Pengertian pengisian jabatan atau staffing. Sebelumnya diartikan dahulu fungsi pengisian jabatan atau fungsi staffing yang terdiri dari pengadaan karyawan, penarikan karyawan, seleksi karyawan, penempatan karyawan, dan pemberhentian karyawan. Pengadaan karyawan. Nah, pengadaan di sini itu adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan, baik kualitas maupun kuantitasnya, adalah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk mendapatkan karyawan yang baik, harus dilakukan dengan cara analisis jabatan, atau sebutan dengan job analysis, uraian pekerjaan, atau dengan job description, dan spesifikasi pekerjaan, yaitu job specification. Penarikan karyawan atau recruiting, yaitu kegiatan mencari atau menetapkan sumber tenaga kerja yang diperlukan, dan mempengaruhi cara penarikan melalui iklan tenaga kerja agar mau melamar pekerjaan yang masih kosong di perusahaan. Nah, sumber karyawan di sini dapat bersumber dari, yang pertama, sumber internal, yaitu melalui karyawan yang telah ada, baik karena rotasi, promosi, dan sumber eksternalnya yaitu karyawan ditarik dari luar perusahaan. Selanjutnya, seleksi karyawan. Kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Prosedur seleksi. Nah, seleksi surat-surat lamaran, pemeriksaan referensi, wawacan pendahuluan, seleksi ilmu pengetahuan, tes psikotes, tes kesehatan, wawancara dengan atasan, dan keputusan diterima atau ditolak. Yaitu tingkat-tingkat seleksi. Ada seleksi tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Nah, penempatan karyawan, kegiatan untuk menempatkan karyawan di sini yang telah lulus seleksi jabatan tertentu, dalam penempatan harus dilakukan orientasi dan induksi. Orientasi sendiri yang dimaksud adalah memberitahukan karyawan baru tentang hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya, dan peraturan perusahaan. Tujuannya, supaya karyawan sendiri merasa dirinya telah diterima di lingkungannya. Lalu, induksi, yaitu kegiatan untuk mempengaruhi tingkah laku karyawan baru yang telah ditetapkan, agar ia menaati peraturan. Serta pelatihan, yaitu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas kerja karyawan. Lalu, pemberhentian karyawan. Pemberhentian adalah putusan hubungan kerja seorang karyawan dengan satu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh keinginan perusahaan, keinginan karyawan, kontrak kerja habis, atau peraturan perburuhan, pensiun, atau meninggal dunia. Nah, di sini pengarahan atau menggerakkan actuating, menurut Q.R. Terry, yaitu pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas, serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Jadi pengarahan, kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha. Nah, pokok masalah yang dipelajari pada fungsi pengarahan, pertama tingkah laku manusia, yaitu kebutuhan karyawan selain gaji dan kompensasi yang sesuai, perlakuan yang manusiawi terhadap karyawan dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja. Yang kedua, hubungan manusiawi. Dalam kehidupan berkelompok atau organisasi ini harus didasarkan atas kebutuhan kepentingan hormat, menghormati, saling membutuhkan, dan kerjasama di antara semua pihak untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, komunikasi. Nah, yaitu suatu alat untuk menyampaikan perintah, laporan, berita, ide atau pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan agar di antara mereka terdapat interaksi. Proses komunikasi sendiri itu terdiri dari unsur dan lambang. Unsur sendiri ada komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan action. Sedangkan lambang sendiri itu suara, tulisan, warna, dan lain-lain. Yang keempat, kepemimpinan adalah seni seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi.
Fungsi kepemimpinan, yaitu pengambilan keputusan dan merealisasi keputusan itu, pendelegasian wewenang, dan pembagian kerja. Peningkatan hasil guna dan daya guna semua unsur manajemen, memotivasi bawahan supaya bekerja efektif dan bersemangat, mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan loyalitas. Nah, selanjutnya, pemrakarsa, penggiatan atau pengendalian rencana, mengkoordinasi kegiatan bawahan, penilaian prestasi, pemberian penghargaan atau reward, dan sanksi punishment kepada bawahan. Pengembangan bawahan melalui pendidikan maupun pelatihan, memelihara aktivitas perusahaan dan bertanggung jawab atas semua tindakan kepada pemilik, pemerintah, atau bawahan, memberi kompensasi, ketenangan, kesejahteraan pada karyawan, dan lain-lain. Unsur-unsur kepemimpinan, yaitu ada pemimpin, bawahan, organisasi, tujuan, dan lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Gaya atau tipe kepemimpinan. Menurut Malayu SP Hasibuan, kepemimpinan otoriter, yaitu jika seorang pemimpin menganut sistem sentralisasi wewenang, falsafah pemimpin bawahan adalah untuk memimpin dan menganggap dirinya itu paling berkuasa atau paling pintar dan paling mampu. Pengarahan dilakukan dengan cara instruksi atau perintah, yaitu orientasi kepemimpinan hanya untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, namun tidak memperhatikan perasaan dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua, kepemimpinan partisipatif. Jika dalam memimpin melakukan secara persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi bawahan, pemimpin memotivasi karyawan, memimpin menerapkan sistem manajemen terbuka, informasi dan pembinaan, kaderisasi mendapat perhatian yang serius. Yang ketiga, kepemimpinan delegatif, yaitu jika seorang pemimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahannya dengan agak lengkap, sehingga bawahan itu dapat mengambil keputusan dan kebijakan dengan agak bebas dalam melakukan pekerjaannya. Nah, di sini ada karakteristik actuating. Nah, karakteristik actuating yang pertama kan ada pervasive finance. Yang kedua, continuous activity. Yang tiga, human factor. Yang keempat ada creative activity. Yang kelima, actuative function. Dan yang keenam, delegasi function. Nah, apa sih itu? Nah, dijelaskan. Pervasive function maksudnya adalah pengarahan diterima pada berbagai level organisasi. Setiap manajer menyediakan petunjuk dan inspirasi kepada bawahannya. Sedangkan lanjut ke continuous activity, yaitu pengarahan merupakan bentuk aktivitas yang berkelanjutan sepanjang masa hidup organisasi. Yang ketiga, ada human factor, yaitu pengarahan senantiasa berhubungan dengan bawahan, sehingga akan berkaitan dengan human factor tersebut. Human factor yaitu kayak perilaku manusia yang kompleks dan tidak dapat diprediksi. Yang keempat, creative activity. Maksudnya, adanya pengarahan akan membantu dan mempermudah dalam mengubah rencana dalam suatu tindakan nyata. Tanpa adanya fungsi pengarahan ini, seseorang dapat menjadi inaktif dan sumber fisik yang dimiliki akan menjadi tidak berarti. Nah, lalu ada executive function, yaitu pengarahan dilakukan oleh semua manajer dan eksekutif pada semua level pada semua jenis organisasi. Dan bawahan hanya menerima instruksi hanya dari atasannya saja. Yang terakhir ada delegate function. Maksudnya, di sini tuh pengarahan menjadi satu fungsi manajemen yang langsung berhadapan dengan manusia, yaitu seperti atasan harus dapat mengetahui bahwa perilaku manusia itu suatu hal yang tidak dapat diprediksi dalam alami, sehingga atasan harus dapat mengkomunikasi perilaku seseorang ke arah tujuan yang diharapkan. Lalu ada tujuan pengarahan atau directing, yaitu alat motivasi, memprakarsi aksi, penggunaan sumber daya dengan efisien, coping perubahan, mengintegrasikan upaya, menyediakan stabilitasi. Nah, cara melakukan pengarahan atau directing, yaitu dengan orientasi, dengan perintah, dengan delegasi wewenang, petunjuk, motivasi, dan mempengaruhi. Nah, sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.